anak-anak kelas 5. Kembali lagi bersama Miss Devi ya. Untuk kali ini Miss Devi akan memberikan video pembelajaran mengenai tentang Weda. Waktu ini anak-anak Miss Devi berikan tugas untuk membuat sloka. Sekarang kita belajar tentang Weda kembali, namun dengan topik yang berbeda. Kali ini sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita mulai dengan mengucapkan panganjali dan disertai dengan doa mulai pekerjaan. Kita mulai doa. Om Swastiastu, Om Awigananastu, Namo Buddhaya. Hari ini kita akan belajar mengenai tentang Weda sebagai pedoman hidup bersama. Baiklah. Pada dasarnya, anak-anak perlu ketahui, Weda sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, dari kata Ved atau ditulis Ved. Karena dalam bahasa Sanskerta tidak ada huruf W, maka ditulislah huruf V. Ved. Atau kita di Indonesia menyampaikannya atau mengatakan wid, boleh. Wid sendiri itu bermakna pengetahuan atau mengetahui, ya. Kemudian Weda itu sendiri merupakan wahyu atau ilmu dari kesadaran sempurna Maharesi. Kenapa Weda itu hanya Maharesi saja yang bisa menulisnya? Kemudian kenapa Maharesi saja yang mendapatkan wahyu dari Ida Sang Hyang Widi? Karena Maharesi memiliki kesadaran, keseimbangan lahir maupun batin. Dalam artian seorang Maharesi sudah dalam tingkatan kesucian yang tinggi. Beda halnya dengan kita, manusia biasa, kita masih memiliki hal-hal yang kurang baik atau masih banyak hal negatif yang kita lakukan di kehidupan sehari-hari. Sehingga Tuhan memilih Maharesi untuk mendengarkan wahyu atau sabda sucinya melalui pendengaran Maharesi yang dituangkan dalam kitab suci Weda. Contoh dari Weda yang Miss Devi bawa adalah Pancama Weda. Ini adalah bagian dari Bhagavad Gita. Bhagavad Gita sendiri adalah bagian dari Pancama Weda atau Weda kelima yang ditulis oleh Maharesi Vyasa beserta dengan murid-muridnya. Nah, kemudian kita lanjutkan sekarang. Selain Bhagavad Gita, Weda sendiri itu pada dasarnya terbentuk menjadi 4 bagian, yaitu Rigveda, Samaveda, Yajurveda, dan Atharva Veda. Jadi keempat Weda tersebut merupakan himpunan dari siswa atau murid Resi Vyasa atau Bhagawan Vyasa. Ya, sampai sana anak-anak semoga paham ya, karena pelajaran Weda sudah pernah kita pelajari di kelas 4 sebelumnya. Kita lanjutkan. Kitab suci Weda diyakini dari Sang Hyang Widi, kemudian diistilahkan dengan Apauruseya. Apauruseya sendiri merupakan pengertian bahwa Weda itu bukan dari manusia, melainkan pemikirannya, wahyunya, ya, itu dari ide Sang Hyang Widiwasa. Namun hanya ditulis saja atau dibantu ditulis oleh Maharesi, ya. Namun perlu anak-anak juga ketahui, walaupun Weda berasal dari wahyu Sang Hyang Widi, Weda tetap dibantu penulisannya oleh Resi. Resi adalah guru suci. Jadi pada intinya Weda itu sendiri tidak serta-merta ada. Misalnya Weda langsung turun dari langit, tidak. Weda itu ilmunya dari Tuhan, tapi ditulis melalui tangan Maharesi. Nah,
sesuai dengan zamannya. Dan zaman sekarang yang kita gunakan sebagai pedoman itu adalah dari Weda, Saturweda Samhita, Pacama Weda, ada juga Upanishad. Nanti kita pelajari di pelajaran berikutnya. Selanjutnya, apakah Weda bisa kita jadikan pedoman? Jawabannya iya. Weda bisa kita jadikan pedoman dalam kehidupan, dikarenakan isi dalam Weda dapat membantu menyeimbangkan rasa dalam diri manusia. Misalnya, ketika kita belajar ilmu pengetahuan, terkadang kita lupa untuk bersyukur dan kesombongan pun muncul. Sehingga kita perlu memulai dengan menyeimbangkan diri seperti mempelajari sloka-sloka dalam kitab suci Weda. Ya, karena sloka-sloka dalam kitab suci Weda itu memiliki banyak sekali makna atau pesan, sehingga kita terhindar dari perbuatan yang buruk. Sebelumnya kita ingin melakukan kegiatan yang tidak benar, namun setelah kita membaca Weda, kita tidak mau melakukan itu karena sudah dituliskan atau sudah tertulis di dalam sloka Weda bahwa kita tidak diajarkan untuk berbuat buruk, namun melainkan kita diajarkan untuk berbuat baik. Ya, selanjutnya, mari kita sama-sama belajar membaca sloka. Ya, sekarang Miss Devi mulai kenalkan. Salah satu contohnya adalah sloka dari Bhagavad Gita. Bhagavad Gita sendiri merupakan Pancama Weda, Weda yang kelima setelah Caturweda Samhita yang tadi Miss Devi sudah jelaskan. Jadi pada intinya Bhagavad Gita itu memiliki 18 adhyaya atau bab. Ya, jadi mau tunjukkan dulu. Oke. Ada 18 bab dalam Bhagavad Gita. Ya. Namun kita hari ini tidak belajar ke 18 babnya, hanya saja kita belajar bab 9. Kenapa Miss Devi tulis adhyaya? Karena dalam bahasa Sanskerta, adhyaya itu merupakan nama lain dari bab. Ya, jadi adhyaya 9 itu adalah bab 9. Sloka 26 artinya syair ke-26. Jadi dalam adhyaya 9 sloka 26 dalam kitab Bhagavad Gita ada syair yang berbunyi, Patrang puspam palam toyam yome bhaktya prayasyati tad aham bhakyu pahritam asnami prayatat nama. Ya, artinya apa, Miss? Nah, artinya anak-anak bisa lihat di bagian sebelah. Terjemahannya adalah, siapa saja yang sujud kepadaku dengan persembahan setangkai daun, sekuntum bunga, sebiji buah, atau seteguk air, aku terima sebagai bakti persembahan dari orang yang tulus hati. Jadi ku di sini adalah sebutan bagi Tuhan itu sendiri, ide Sang Yang Widi yang kita percayai, atau Brahman yang agung. Ya. Jadi ketika kita mempersembahkan segala sesuatu, hendaknya didasari oleh hati yang tulus dan ikhlas, dengan hati dan perasaan yang benar-benar berasal dengan keyakinan yang tulus. Ya, sampai sana semoga anak-anak mengerti. Untuk membaca sloka nanti ketika kita sudah bertemu, kita akan belajar banyak sloka lagi. Ini baru satu Miss Devi contohkan ya. Selanjutnya, catatan penting kosakata bahasa Sanskerta. Ada yang pertama kita kenal dengan apauruseya. Apauruseya sendiri merupakan artinya adalah bukan berasal dari purusa atau manusia. Jadi seperti yang kita tadi bahas bahwa Weda sendiri ilmunya itu berasal dari ide Sang Yang Widi Wasa. Namun
Para resi yang bijaksana membantu menuliskannya dalam bentuk kitab Weda yang kita kenal sebagai kitab suci agama Hindu. Apa saja isi Weda, Miss? Isi Weda berupa widya. Widya sama dengan pengetahuan. Ketika kita tidak mau belajar untuk mempelajari Weda, maka kita akan memiliki sifat awidya, kebalikan dari widya. Awidya sendiri berarti kegelapan atau tidak berpengetahuan atau kebodohan. Selanjutnya, siapa yang membuat Weda, Miss? Yang membuat Weda adalah resi, orang yang bijaksana atau guru suci. Namun ingat, resi hanya menuliskan, ilmunya berasal dari Tuhan. Ide Sang Yang Widi Wasa. Selanjutnya, ada istilah sabta. Sabta artinya 7. Ya. Kemudian ada Weda. Weda sama dengan nama kitab suci agama Hindu yang memiliki arti pengetahuan. Jadi ketika orang sudah belajar tentang Weda, maka secara tidak langsung dia sudah berpengetahuan karena banyak ilmu baru yang didapatkan. Weda tidak hanya mengajarkan tentang sloka, tetapi Weda juga mengajarkan tentang astronomi. Weda juga mengajarkan tentang berhitung, tentang pengobatan. Ya, banyak sekali ilmu yang kita dapatkan jika kita mau belajar tentang Weda atau tentang ilmu pengetahuan dari kitab suci agama Hindu. Ya. Kemudian yang terakhir adalah wahyu. Wahyu sama dengan sabda suci. Jadi, itu catatan penting untuk pembelajaran hari ini. Tadi kalau kita melihat lagi apa pesan ya yang terdapat dari Weda itu sendiri adalah Weda dapat membantu kita belajar menjadi orang yang baik, mampu mengajarkan kita belajar untuk mengarahkan hidup kita ke arah yang bijaksana. Bijaksana artinya tidak memihak atau tidak menyalahkan orang lain ketika kita mengalami musibah atau masalah, namun berusaha mencari solusi atau mencari hal baru untuk menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi. Ya, jadi sampai di sini dulu pembelajaran kita mengenai tentang Weda. Untuk pembelajaran selanjutnya, anak-anak tolong menyiapkan diri ya, karena kita masih dalam proses daring. Saya harapkan anak-anak masih tetap semangat ya, untuk tetap belajar, tetap kreatif ya, jangan pernah takut untuk mencoba ya, mencoba hal baru, baik itu dari tugas ataupun latihan yang Miss Devi berikan ya. Satu hal lagi sebelum Miss Devi tutup pembelajaran hari ini, Miss Devi mau mengenalkan buku untuk kita di kelas 5. Bukunya sudah datang, ada di sekolah. Bukunya itu ada 2, ada buku paket dan buku LKS. Untuk buku paketnya itu adalah ini. Nanti ini buku paket anak-anak di kelas 5 ya. Buku paket ini nanti akan kita gunakan sebagai pedoman menjawab soal-soal yang ada pada LKS ya. Nanti anak-anak sudah dapat bukunya ya, supaya belajarnya lebih efektif, lebih menyenangkan ya. Selain mendengarkan Devi dalam video tutorial atau dalam video pembelajaran, anak-anak juga bisa berlatih di rumah ya. Nanti bukunya bisa diambil ke sekolah. Baiklah, demikian yang dapat Miss Devi sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Akhir kata, kita tutup dengan doa kembali. Tangannya kita satukan bersama-sama. Kita tutup dengan doa.
Om Dewa Suksema Parama Acintya Yo Nama Swaha. Om Santi 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 Om. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.